Pagi ini kasur yang ditiduri terasa sangat posesif dibanding hari lainnya. Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun walaupun cahaya mentari sudah berkali-kali menamparku. Tapi itu tidak bertahan lama. Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule mulai melayang melewati indera penciumanku. Brak! Seketika aku meninggalkan kasur, mengenakan sarungku dan membuka pintu dengan terburu-buru. Bule, sayur lodeh ya? Teriakku mencoba menebak asal aroma masakan itu. Wes telanjul, wes tak entekno. Alah, ra mungkinan. Ambune isik neng kompor kok. Iya, tapi ikan asinnya tak habisin. Tuh lihat aja di meja. Ucap Danan sembari membuka tudung saji yang ada di meja. Aku melongo melihat ke arah meja. Benar saja, hanya tersisa sedikit sambal dan mangkok kecil dengan piring ikan asin yang sudah kosong. Weh, wasem tenan, mbok entekno ta? Aku kesal. Danan hanya tertawa meledek sembari bersiap membawa piringnya untuk dicuci. Aku tidak membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya. Keluarin jatah ikan asinku, keluarin! Teriakku sembari menahan dagu Danan. Apaan sih, Jul? Bule, tolong. Ada monyet ngamuk ini. Teriak Danan yang semakin senang meledekku. Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan. Jul, Panjul. Gampang mendiaposi kowe iki. Iki lho, isih okeh. Bule simpen ben ra dipangan kucing. Ucap bule yang masih tertawa. Melihat hal itu, aku segera melepaskan Danan dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan oleh bule. Untung porsinya masih aman. Kali ini selamat kamu, Nanan. Ucapku sembari mengancam Danan. Melihat raut wajahku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjaiku. Sayurnya di kompor ya, Jul. Ambil sendiri. Udah tahu bule, lah kebangunnya aja gara-gara sayur lodeh. Wes Nan, menengo. Jangan merusak citra rasa masakan bule. Balasku bersiap menyantap masakan istimewa di hadapanku. Danan membantu bule mencuci piring dan perlengkapan masak, sembari berbincang-bincang yang tidak sempat terjadi kemarin. Pak Lek sering keluar begini ya, Bule? Ya nggak sering, tapi sekalinya keluar bisa lama. Berarti Bule sering sendirian dong? Sepi dong pasti. Sepi dari mana? Lihat sendiri kan tadi. Gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini? Balas Bule sembari mengacak-acak rambutku. Duh Bule, gantengku hilang deh. Gurauku. Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku dan bersiap mandi membersihkan diri. Beruntung ada Danan di rumah. Ia cukup rajin. Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pompa sumur. Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja. Saja selesai mandi, tepat saat memasuki rumah, dari pintu dapur tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetok pintu rumah dengan terburu-buru. Pak Le! Pak Le! Teriak orang itu. Aku kenal dengan suaranya. Itu suara Pak Kosidi. Ada apa ia sampai menghampiri ke rumah kami? Jelas saja perasaanku menjadi tidak enak. Pak Kosidi? Kenapa Pak? Kok buru-buru? Ucap Bule mempersilahkan Pak Kosidi masuk. Aku dan Danan pun menghampirinya, penasaran dengan apa yang terjadi. Pak Le, apa sudah kembali Bule? Tanya Pak Kosidi. Paling sebentar lagi sampai. Kenapa toh Pak? Itu Bule, Mas Cahyo, karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan. Gimana bisa?
bukannya hari ini semuanya libur? Pak Kosidi mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan. Enggak, Mas. Enggak. Ternyata ada jadwal lembur hari ini. Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai. Jadi, sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini. Mendengar ucapan itu, aku dan Danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah. Panjul, Danan, jangan nekat. Tunggu balik dulu. Gak bisa, Bule. Terlambat sedikit, banyak nyawa bisa melayang. Minta tolong Pak Lek, Yus. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terparkir di depan rumah. Itu Pak Lek datang. Teriak Bule. Aku mengambil sepeda ontelku, sementara Danan memberi salam ke Pak Lek sebentar. Pak Lek, susul ke pabrik ya, darurat. Ono opo iki? Tekan-tekan kok wis diusir. Itu di dalam ada Pak Kosidi. Biar dijelasin sama Pak Kosidi saja. Belum sempat berjalan, tiba-tiba Danan menepuk bahuku dan menahanku. Sek, Jul, sek. Bukannya lebih cepat naik motor? Ucap Danan. Aku melirik Danan sembari sedikit tersenyum. Iya. Gas, pindah. Aku dan Danan segera berpindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pak Lek dan meminta kuncinya. Pak Lek, Simbah tak pakai dulu ya, darurat soalnya. Teriakku sembari menstarter Vespa Pak Lek dan meninggalkan rumah. Walah, dasar bocah gemblung. Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju pabrik gula, melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun. Kenapa bisa kelolosan? Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus. Embonan, gak tahu aku. Kalau sampai ada banyak orang di sana, berarti kondisi benar-benar gawat. Tak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik. Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama. Kalau sesuai ucapan Pak Kosidi, bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama. Tapi sebelum kami mencari ke sana, terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala. Perempuan itu menyeringai menatap kami yang baru saja masuk. Rupanya tak hanya satu. Beberapa karyawan yang tidak aku hafal namanya juga bertingkah aneh. Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil. Sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata. Gila, mereka sampai seperti ini, Jul. Danan terlihat panik. Tidak menunggu lama, Danan bersiap menghampiri salah satu dari mereka. Aku yang menyadari suatu hal segera menarik dan menahan Danan untuk pergi. Apa maksud ini semua, Nan? Tanyaku pada sosok-sosok yang merasuki karyawan itu. Ana sing ngamuk. Ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok kuntilanak yang aku kenal itu. Kowe Srito, jangan bercanda. Ini sudah keterlaluan. Ana sing ngamuk. Wong sing ning bangunan buri ngamuk kabeh. Kabeh wong iki arep dipateni. Ucap sosok itu lagi. Aku mulai mengerti, sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengincar orang-orang ini. Terus, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian? Belum sempat melanjutkan omonganku, tiba-tiba Danan menahanku. Jul, perhatiin. Makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka sama sekali. Ucap Danan. Aku menuruti ucapan Danan dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu. Bisa jadi mereka justru melindungi mereka dari sesuatu. Masih sing ganteng kowe, rada pinter. Ucap sosok kuntilanak yang merasuki karyawati itu.
Aku menarik nafas, menenangkan diri. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi saat ini. Jadi, kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Aku bertanya. Tak lama dari pertanyaanku, terlihat seorang melompat dari lantai 2 dan mendarat di belakangku. Ya, ora kabeh. Sontak, aku dan Danan menoleh ke belakang. Dia bilang katanya tidak semua. Terlihat seorang karyawan yang bertingkah seperti seekor binatang, berkaki 4. Ana sing digawa ning bangunan buri. Aku mencoba menanyakan maksudnya, tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami. Jumlah kami tidak cukup. Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini. Ucap orang itu. Danan terlihat berpikir keras. Sepertinya ia mencurigai sesuatu. Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini. Sepertinya iya, Nan. Kalau mereka belum melepaskan mereka, berarti masih ada sosok yang mengancam orang-orang ini di sekitar kita. Ada benarnya kecurigaan Danan. Sri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka. Temenan Sri, koncone wong iki luwih pinter. Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledekku. Alah, sudah, wes. Terserah mau ngeledek apa. Yang penting, sekarang kasih tahu alasan kalian belum melepaskan mereka. Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. Jangan main-main kalian. Aku mulai kesal, merasa waktu kami tidak panjang. Aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung. Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat. Manjul, kamu ngapain? Teriak Danan. Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba sesuatu menguasai tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin. Nan, badanku bergerak sendiri, Nan. Teriakku yang semakin gila, meronta dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku. Danan mencoba menghampiriku, namun baru maju beberapa langkah. Tiba-tiba ia terjatuh, tersungkur dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari hidung dan telinga mulai menetes darah. Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya. Namun, ia tetap terlihat begitu lemah. Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang. Bangunan belakang? Tidak mungkin. Kami masih jauh dari sana. Bahkan kami belum melihat sosok apa yang berada di sana. Bagaimana ia bisa menyerang kami di sini? Tanpa sadar aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku. Itu adalah darah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin. Kesadaranku mulai hilang, tapi aku mendengar suara tawa Sri mendekat. Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri dengan lebih parah. Wanasura! Aku mencoba memanggil Wanasura, berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuhku ini. Namun sepertinya gagal. Wanasura tidak bisa merasakan panggilanku. Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku. Samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga. Cahyo, weh, jangan ke sana! Teriak Danan memperingatkanku. Aku berusaha menahan tubuhku namun sia-sia. Pengaruh ini terlalu kuat. Ini akibat kalau ikut campur. Terdengar gemas suara sosok setan nenek tua yang kami lawan kemarin.
Brengsek. Berarti ini semua ulahnya. Sialnya, tuas tajam itu sudah ada tak jauh dari hadapanku. Sebentar lagi, benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku. Panjul, lompat. Terdengar suara Pak Le dari pintu masuk. Aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku. Saat itu, aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu. Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu. Namun hebatnya, luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh Pak Le. Mundur, Perintah Pak Le. Aku dan Danan segera menurut. Pak Le yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi. Sudah Sri, tinggalkan mereka semua. Biar ilmu saya yang melindungi mereka, ucap Pak Le. Sri tertawa menyeringai dan turun ke bawah. Ia tertawa sekeras mungkin. Sontak, terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini. Aku dan Danan sedikit bisa bernafas lega. Sepertinya Pak Le segera bisa menguasai situasi ini. Pak Le mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawan yang dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini. Pak Kosidi, bawa semua karyawan ini keluar. Pastikan tidak ada satupun yang kembali ke bangunan ini lagi. Iya Pak Le. Balasnya singkat. Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapah seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya. Ini ada apa dengan kami? Sudah, nanti biar saya jelaskan. Untuk sekarang, jangan ganggu mereka, ucap Pak Kosidi pada karyawan yang kebingungan. Butuh waktu cukup lama untuk mengevakuasi mereka. Belum lagi, beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka. Beruntung Pak Le sigap dan bisa menahannya. Pak Kosidi, terima kasih. Saya titip mereka yo. Mas. Tiba-tiba Pak Kosidi menahan kami. Ada apa, Pak? Harusnya ada 5 orang lagi. Mereka belum kembali, Mas, ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawan yang sudah sadar. Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu kepada Pak Le. Mereka semua sudah keluar, tanya Pak Le. Kami mengangguk. Saat itu juga wajah Pak Le terlihat serius. Ia seperti sudah merasakan betapa berbahayanya masalah saat ini. Hati-hati, jaga langkah kalian. Bila kalian tidak siap, sebaiknya kalian pulang saja, ucap Pak Le dengan tegas. Kami sangat mengerti peringatan Pak Le. Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin. Dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang. Bangunan di belakang tertutup dengan rapat. Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang, namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus. Gila. Bahkan tanpa keluar dari bangunan pun mereka bisa mencelakai orang-orang itu, ucap Danan. Pak Le masih terdiam, mencoba membaca situasi. Sepertinya ia tidak mau sembarangan mengambil keputusan. Itu di jendela, Pak Le, teriak Danan yang menyadari sebuah pergerakan. Sontak, kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan. Sesuatu terlihat menggantung di sana. Itu manusia. Iya, Jul. Sama seperti kemarin. Orang-orang itu digantung terbalik. Bedanya kali ini mereka tidak dipocong. Melihat hal itu, tidak ada alasan bagi kami untuk menahan diri. Sebelum masuk, kami membacakan ajian pelindung diri, setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam.
Suara pintu besi terbuka terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami sudah sangat bersiap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan menghadapi kami. Tapi saat kami masuk, semua di luar perkiraan. Ruangan ini kosong tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri. Gak ada siapa-siapa, Nan. Tanyaku pada Danan. Kami bertiga mencari ke segala penjuru. Asal sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat. Karyawan-karyawan yang di kantung tadi, Nan. Aku bertanya lagi. Kami bertiga menatap ke segala penjuru sembari mengingat arah mana yang ditunjuk oleh jendela tadi. Tapi aneh, beda dengan saat melihat dari luar, tidak ada sosok siapapun di tempat ini. Kok aneh, Pak Lek? Kenapa kosong begini? Tanya Danan pada Pak Lek. Pak Lek memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan. Benar. Kisah kelam tanah pabrik gula ini memang benar ada. Kisah kelam? Maksud Pak Lek? Pak Lek tidak menjawab. Sebaliknya ia malah duduk bersilah dan memejamkan matanya. Tolong jaga tubuh Pak Lek dulu, ucap Pak Lek. Aku mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Lek. Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain. Cukup lama kami menunggu. Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan kami yang tertinggal kemarin. Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin. Masalahnya, sebelum masalah ini, aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini, selain sisa sesajennya. Semuanya, mereka semua masih di sini, tapi mereka bersembunyi di sisi lain, ucap Pak Le yang telah tersadar. Sisi lain? Maksudnya apa, Pak Le? Aku bertanya. Pak Le bercerita mengenai apa yang ia saksikan di pencariannya. Dari yang ia ketahui, Pak Le melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain alam gaib di tempat ini. Ada 2 yang kalian gagalkan, dan 3 yang tersisa tidak ingin gagal. Sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak diganggu. Terus karyawan yang lain gimana, Pak Le? Tanya Danan. Pak Le hanya menarik nafas dan menggeleng. Mereka ada di sana. Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini. Aku dan Danan merasa tidak puas. Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat. Kita kembali dulu. Kita persiapkan semuanya. Segel itu akan terbuka tepat saat matahari terbenam. Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba. Perintah Pak Le. Tidak ada pilihan lain. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Pak Le meminta kunci gerbang pada Pak Kosidi dan melarang siapapun untuk datang malam ini. Sebenarnya awalnya Pak Kosidi tidak yakin, tapi sepertinya menurutnya selain Pak Le tidak ada lagi yang bisa ia percayai menangani masalah ini. Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah sesuai permintaan Pak Le. Kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Pencipta untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Pak Le mengeluarkan keris pusakanya dan mendoakannya. Danan juga mulai mencoba mempersiapkan batinnya dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya. Pak Le sebenarnya sudah menyelidiki tentang tanah asal pabrik ini. Pak Le membuka pembicaraan. Iya, Pak Le. Soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan? Balasku. Pak Le menggeleng. Gak cuma itu, Jul. Jauh sebelum itu, ada hal yang mengerikan di tempat ini.
Sepertinya Pak Le ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti. Daerah tempat kita tinggal saat ini dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar. Jejaknya terlihat dari keberadaan candi yang dibangun di beberapa tempat, mulai dari yang besar hingga yang kecil, bahkan sudah hancur rata dengan tanah. Jelas Pak Le. Pak Le bercerita lebih jauh lagi. Pada zaman itu, layaknya sebuah pemerintahan selalu ada yang tidak setuju dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan. Sedikit demi sedikit orang-orang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan. Ia mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu. Namun karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan. Ada 5 buah candi yang dibangun. Masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka. Bukan pusaka itu yang berbahaya, tapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu. Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menyelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu. Namun ternyata mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahannya itu. Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa, hewan buas, dan 3 sosok pembawa sihir. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu terah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka. Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota terah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah, raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu. Benar saja, hanya dengan 5 orang dari terah itu, mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu. Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu, menghancurkan pusaka, dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tidak tersisa. Raja yang masih berterima kasih pun mengangkat derajat terah itu dan membiarkan titiah pada mereka untuk terus menjaga wilayah itu. Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian tersebut, dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu. Pusaka itu sudah hancur. Tapi yang Pak Le takutkan, apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan. Jelas Pak Le. Mendengar cerita Pak Le, kami pun bergidik ngeri. Bagaimana tidak? Menghadapi orang kesurupan saja, kami masih kadang ragu. Setan zaman kerajaan itu benar-benar di luar perkiraan kami. Pak Le, apa kita bisa menghadapi mereka? Tanya Danan ragu. Pak Le kembali menghela nafas. Belum pernah aku melihat Pak Le seragu ini. Kamu apakah masih ingat, Nan? Leluhur yang diajarkan oleh Mas Bisma? Ingat, Pak Le. Saat terdesak, mungkin kamu bisa membacakan itu, seperti yang dilakukan ayahmu dulu. Tapi pastikan, itu hanya kau bacakan hanya saat nyawamu sedang di ujung tanduk. Memangnya kenapa, Pak Le? Kalau memang ampuh, kenapa tidak digunakan dari awal? Kita tidak tahu apa yang akan muncul. Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua. Jelas Pak Le. Aku menelan ludah mendengar penjelasan Pak Le. Tidak kusangka mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu. Lah terus aku gimana, Pak Le? Apa yang harus aku persiapkan? Pak Le menatapku dari atas hingga ke bawah. Gak ada, Jul. Gak ada lagi yang bisa Pak Le ajarin untuk kamu. Maksud Pak Le,
Masa beneran gak ada toh? Ilmumu beda sendiri dari kami, Jul. Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu. Sosok yang melindungimu itu ada berkat sifat baik dan tulusmu. Bila dibanding dengan terah kami, justru kekuatanmu lah yang paling istimewa. Aku sedikit GR mendengar ucapan Pak Lek. Walah, yang benar toh Pak Lek? Tanyaku berharap Pak Lek mengulang pujiannya akan kekuatanku lagi. Jangan sombong, Jul. Coba bayangin, seandainya tanpa ada Wanasura di sisimu, apa yang terjadi? Kalau itu sih, Panjul sudah tahu jawabannya, Pak Lek. Kalau tanpa Wanasura, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti aku memang nggak pantas menggunakan kekuatan Wanasura. Jawabku sembari menoleh, tersenyum ke arah Danan. Pak Lek pun tersenyum mendengar jawabanku. Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan. Langit mulai menghitam bersama cahaya matahari yang mulai terbenam. Hujan mulai turun sedikit demi sedikit, seolah angin menemani pertarungan kami. Benar dugaan Pak Lek. Kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan. Ada 3 makhluk mengerikan. Ada dukun nenek yang memanggilnya itu. Jelas Danan. Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam ruangan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak. Tak hanya itu, seketika pagar gaib yang aku buat bersama Danan pun terpecah bersama raungan itu. Tenang Wanasura, kita hadapi mereka bersama. Ucapku mencoba menenangkan Wanasura yang ternyata juga merasa gelisah. Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan. Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan. Seketika tubuh kami merasa kaku, namun Danan dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu. Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan ini. Cahayanya menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter itu. Mereka pasti dikendalikan sama setan itu. Iya, Nan. Persis seperti yang terjadi padaku tadi pagi. Kini kami mulai sedikit mengetahui semengerikan apa makhluk yang ada di dalam bangunan itu. Aku maju terlebih dahulu, kembali membuka pintu besi bangunan ini. Kali ini suasana tempat ini sangat berbeda. Gudang pabrik. Bukan. Tempat ini lebih pantas disebut sebagai kampung demit. Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan, seolah mengatur semua hal ini. Bukan hanya itu, yang membuat kami sedikit gentar adalah 3 sosok mengerikan di sudut ruangan ini. Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini menyembah mereka, seolah sudah mengikat perjanjian dengannya. Danan tak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul. Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya. Dan yang membuat kami semakin ngeri, mata, hidung, dan telinga makhluk itu bolong dan tidak ada. Ia merayap ke langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah Danan. Pak Lek menatap ke arah kakek tua yang hanya mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok. Ia menari-nari dengan aneh tanpa berhenti. Anehnya, tariannya itu diikuti oleh semua roh manusia yang menyembahnya. Dan terakhir adalah
makhluk setinggi 3 meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya. Buto, hewan buas. Bukan. Makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu. Tujuan kalian menyelamatkan mereka, kan? Ucap nenek itu sembari menunjuk ke arah 5 karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan. Kalau begitu, ambil saja mereka. Sesuai perintah nenek itu, sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantranya. Seketika kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit bangunan tanpa ada pegangan apapun. Tolong! Mereka yang tersadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan. Dukun brengsek! Wanasura! Aku memanggil kekuatan Wanasura dan segera menangkap yang terdekat dariku. Tidak sempat, Pak Lek. Teriak Danan. Danan dan Pak Lek mencoba berlari menangkap mereka, namun sama sekali tidak sempat. Jatuh dengan kondisi seperti itu, sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai-berai. Aku pun memeluk erat salah seorang karyawati yang aku tolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya. Tidak ada suara orang terjatuh. Sebaliknya, suara tawa Sri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku. Sri! Aku berteriak. Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera. Satunya menari-nari, memanjat sambil tertawa cekikikan, dan yang lainnya berlari seperti hewan liar. Pak Lek tertawa melihat tingkah orang-orang itu. Kalian datang? Tanya aku. Karyawati perempuan yang aku selamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh. Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman. Sebagai gantinya, tolong pulihkan rumah kami. Ucap karyawati itu dengan suara berat. Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka. Setan-setan tidak tahu malu. Teriak nenek itu dengan kesal. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat. Oh, bukan. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan, kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di hadapan kami. Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat, hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga. Sri? Orang mung aku. Ada sosok genderuwo besar menutupi pintu masuk. Setan-setan berwujud anak kecil, siluman setengah ular, pocong, hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami. Jul, mereka. Jangan bilang mereka anak buahmu. Tanya Danan keheranan. Sebaliknya, Pak Lek hanya tertawa melihat kemunculan mereka. Dasar dempit. Memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini? Tanya Pak Lek yang aku tahu bahwa ia juga terharu dengan kedatangan mereka. Ini kan rumah kami. Sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri. Ucap Sri. Aku menyaksikan nenek itu begitu geram. Walau ketakutan mereka tidak seberapa, tapi niat mereka cukup membuat kami semangat. Iyalah Sri. Boyo, seko mau nek niat ngembantu toh. Godaku pada hantu itu. Sontak, sebuah ember kecil terlempar ke arah kepalaku. Brak! Waduh, dasar setan gundul. Teriakku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membela Sri dari ledekanku. Kini kekuatan Wanasura sudah meluap-luap di dalam tubuhku.
Keris Danan juga sudah tergenggam di tangannya. Sepertinya ia juga sudah memilih targetnya. Tangan Pak Le terlihat seolah terbakar api, seolah bersiap untuk melemparkan sebuah serangan. Semoga saja Tuhan berkehendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini. Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dulu melawan kami dan penunggu pabrik gula yang sudah mencoba mempertahankan rumahnya. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri.